Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat fantastik, sahabat info dimanapun sahabat berada. Semoga hari ini sahabat fantastik dan juga keluarga diberi kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam urusan kehidupan teman-teman semua. Seperti kita ketahui teman-teman, hari ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 atau virus corona COVID-19. Nah, kali ini saya mau memberikan sedikit informasi karena channel ini saya bangun dengan konten-konten yang bernuansa informasi dan ilmu pengetahuan, atau sebuah konten yang nuansanya berisi atau berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi info yang semoga isinya adalah sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi sedikit cerita atau sedikit informasi. Jadi buat teman-teman yang ber-KTP masih di luar daerah KTP Jawa Tengah khususnya, yang berada di lokasi Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ya, Jabodetabek. Kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak mudik atau tidak pulang kampung. Tetapi bagi teman-teman yang berdomisili di area zona merah di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, apakah kita sebagai perantau yang tidak dianjurkan mudik, apakah bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Nah, sedikit saya akan memberikan informasi kepada teman-teman. Saya sudah searching baik di internet maupun di YouTube apa kata pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi ya mungkin tidak lengkap ya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu buat teman-teman yang KTP-nya masih KTP daerah tapi tidak mudik karena PSBB diberlakukan di zona merah, yaitu di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, yang pertama, apakah kita bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Yang pertama tentunya itu bantuan sosial dari pemerintah dalam rangka PSBB ini sebenarnya diberlakukan untuk mereka yang membutuhkan. Jadi mereka yang mungkin di PHK dari pekerjaannya, dirumahkan, atau mengalami kebangkrutan karena virus corona. Misalnya dia punya usaha kemudian jadi berhenti usahanya karena PSBB ini. Lalu ada juga yang dikhawatirkan menjadi miskin mendadak. Intinya orang-orang yang susah untuk bertahan hidup, sedangkan mereka dilarang untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Nah, bagi yang ber-KTP Jabodetabek mungkin tidak ada kesulitan karena tinggal mendatangi RT dan mengajukan mengisi formulir untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, tapi bagi yang tidak ber-KTP DKI, saya mencari informasi. Sebenarnya yang tidak ber-KTP DKI pun atau tidak ber-KTP Jabodetabek, misalnya kita KTP-nya Jawa Tengah, itu sebenarnya dari pemerintah tetap
berhak mendapatkan bantuan kalau kita termasuk orang-orang yang dikategorikan membutuhkan bantuan sosial. Nah, di sini saya mau berbagi lah. Saya juga sebenarnya ingin mencoba mengajukan. Jadi yang pertama, bagi yang berdomisili di Jakarta tapi KTP-nya daerah, itu yang pertama itu kemarin ada yang share link pendaftaran berupa dokumen Google. Nah, yang satu ini saya cari-cari informasinya, sumbernya saya belum ketemu dan tidak jelas apakah ini sumbernya benar atau tidak. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan share link dokumen Google lalu diperintah untuk mengisi data-data, karena saya nggak tahu informasinya itu sumber linknya dari mana, memang saya sudah cek. Jadi di situ kita diperintahkan mengisi data-data lengkap. Tapi ketika saya cari sumbernya itu linknya berada di mana, saya tidak ketemu. Jadi saya khawatir kalau kita mengisikan data tersebut, data-data kita nanti disalahgunakan. Karena linknya itu bersumbernya saya belum ketemu dan tidak jelas. Nanti saya sampaikan linknya di deskripsi ya. Karena itu link Google, jadi link form Google itu ibaratnya orang biasa pun bisa membuat forum tersebut. Jadi saya tidak menganjurkan cara yang pertama, tapi bagi yang tahu kalau itu sumbernya valid ya silahkan dipakai. Lalu yang kedua, ini ada cara offline. Jadi kalau kita KTP-nya daerah, kita bisa mendatangi RT setempat minta domisili. Lalu yang kedua, kita datangi RW untuk minta form atau belangko untuk pendaftaran permintaan data warga yang mendaftarkan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan saya tidak tahu apakah itu bantuannya berupa uang atau bahan makanan pokok, tapi sepanjang yang saya ketahui itu bahan makanan pokok yang nanti akan didistribusikan oleh pemerintah baik melalui RT atau RW atau door to door. Nah, cara yang ketiga itu pemerintah menyediakan pusat layanan berupa nomor handphone dan juga nomor telepon. Nah, kita bisa mendaftarkan lewat situ. Kita mencantumkan nama, nomor KTP, lalu alamat, domisili, lalu kita foto KTP-nya diupload ke nomor tersebut. Kalau sepengetahuan saya itu nomor WhatsApp bisa. Ya, ada 3 cara tersebut, yaitu yang pertama mengisi belangko, tapi saya tidak tahu informasinya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar di bawah. Yang kedua itu cara offline, kita mendatangi RT dan RW untuk mengisi belangko permohonan bansos, meskipun kita bukan KTP Jabodetabek. Yang ketiga, kita mengupload foto KTP, lalu kita mengisi data nama, nomor KTP, nomor NIK, alamat, lalu dikirim ke pusat bantuan, nomor bantuan Jawa Tengah. Ini khususnya bagi para perantau di Jawa Tengah, karena kebijakannya seperti itu. Untuk di luar daerah, nanti saya juga masih cari-cari informasi, semoga saya bisa upload lagi. Oke, demikian saja informasi dari saya, dan di akhir video saya kasih cuplikan video dari Bapak Ganjar Pranowo yang bahwa menyatakan nomor itu valid. Jadi cara yang kedua dan cara yang ketiga itu saya sudah cari informasinya bahwa itu valid, tapi kalau cara yang pertama saya tidak tahu. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga Indonesia dan seluruh dunia, seluruh umat muslim dari wabah ini dan segera menyelesaikan wabah ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, semoga kita dan keluarga dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadah. Silakan melapor dan mengisi formulir pendaftaran di Ketua RW di mana Bapak Ibu tinggal sekarang.
Jika mengalami kesulitan, silakan menghubungi hotline Badan Penghubung Jawa Tengah yang ada di Jakarta di nomor 0812 95 880 747. Saya sangat berharap panjenengan segera melaporkan diri maksimal sampai tanggal 23 April 2020. Sekali lagi, batas akhir pendaftaran tanggal 23 April 2020.